mati lagi di kayu salib. Masa kita mau gadaikan iman kita kepada yang mau bilang sayang? Makanya Yes honey, yes babe. Aduh. iya beb. Padahal Tuhan Yesus dari atas sana, dari zaman Adam dan Hawa dibuat tuh bilang, aku sayang kamu anakku. Ya kan? Tapi saya kalau bayangkan ya waktu itu si Petrus, kamu kan bersama dia selama 3 tahun. Bukan gitu. Untung waktu tuh harus nggak ngomong cie bohong. Untung Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Waktu Tuhan Yesus disiksa terus dahsyat kopi pahit. Nah, kumpulan orang penuh inspirasi paling hit. Wih, keren. Bersama saya di depan saya ini orang-orang hebat, orang yang luar biasa. Mas Andreas Mongo. Luar biasa ya. Dan juga Mas Denny Andriansen. Wah, luar biasa. Nah, tapi kita sudah siap antigen ya tadi ya sebelum kesini ya. Jadi kita bisa buka masker biar enak suara kita juga. Mimik kita, omong-omongannya itu juga mukanya kelihatan. Iya. Oke ya. Nah, gini luar biasa ternyata. Kelihatan ganteng Om. Kelihatan ganteng jelas. Tapi kalau Mas Aan sama Mas Denny ini lebih ganteng kalau pakai masker ya. siap. Nanti ditutup lagi. Kita kalah ganteng. Iya. Kalau Om Kris ganteng karena udah ada Albert. Ya, sudah hasil. Udah ada hasil. Bukti. Ini udah bukti. Ada buktinya Om. Kalau itu ganteng berarti. Kalau kita ini belum Belum ada ekornya Om. Betul ya. Oh, luar biasa. Ini gimana nih kabarnya nih? Puji Tuhan, dahsyat Om. Sehat selalu. Kemarin baru pulang dari Marabahan. Oh, gitu. Kerja. Oh, gitu ya. Kerja di Dinas Perhubungan. Iya, lebih tepatnya Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ya. Bukan kementerian ya. Bukan disuntik, tukang suntik. Iya, kementerian itu suntik. Tukang suntik dong saya kementerian. Nah, ini hasil suntik positif sudah berapa bulan ini? Udah 9 bulan ini. Ini hasil Ya. menunggu malprakteknya Om. Praktek. Karena kena suntik maunya kurus mau tambah besar. Gitu ya. Salah berarti. Oke, luar biasa sekali ya kita bisa kumpul di sini, kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita obrolkan ya, luar biasa. Ya, sekarang momen yang sangat indah ya luar biasa. Yaitu apa? Momen apa? Yang paling mendekat. Yang sekarang kita jalani ya mau lebaran. Nanti besok naikkan Tuhan Yesus Om. Nah, tapi yang sebelumnya ini kita belum ngomong ini soal apa? Kebangkitan. Oh iya, Tuhan Yesus pernah bangkit untuk kita semua. Bagaimana dia bisa naik kalau nggak pernah bangkit? Benar itu. Tapi sebelumnya lagi kan ada kematian. Om. Iya, harus ada kematian. Ada kematian dulu. Iya. Kalau nggak ada gitu ya. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan ya kan. Wah, dari proses Kematian, betul. kebangkitan, sama kenaikannya. kenaikan. Itu tadi ngomong ya? Itu menangis. Hampir menangis ya. Itu bersiul kayaknya. Merdu sekali. Itu merdu sekali luar biasa. Yes, Mas Denny. Gimana tentang kalian bisa punya konsep tentang kebangkitan, tentang kematian? Ini luar biasa. Siapa dulu nih Om? Kak Denny atau saya dulu? Ya? Kak Denny dulu kayaknya. Oh, Kak Denny dulu ya. Oh, siap. Oke, siap. Kematian itu ya kan kita kematian dulu kan. Bisa. Kematian dulu baru kebangkitan kan. Boleh. Kalau nggak ada kematian nggak ada kebangkitan dong berarti. Betul. Ya kan, karena setiap orang percaya itu pasti dibangkitkan. Ya, amin. Itu yang luar Amin. biasanya. Nah, Haleluya. konsep pertama dulu kita kematian dulu kan. Kenapa kita harus mati gitu kan? Kenapa kita harus? Soalnya di dalam kematian itu, Kenapa kita harus mati? Kita semua orang pasti mati. Iya Nah, benar. pertanyaannya siapa yang mati duluan gitu loh. Saya apa Anda? Waduh, Jangan. ini bahaya nih. Tapi yang Cicilan jelas, masih yang banyak, jelas ya. Tuhan masih pakai saya untuk siap. membawa. Jadi ya, ya duluan lah sampai. Oke. Belum saatnya. Masih belum nikah ya, belum nikah. Sampai punya cucu. Jangan sampai menikah. Kalau sebelum menikah baru mati bahaya. Wah, betul. Tapi kalau bapak belum nikah, belum punya anak dan belum cucu, Tuhan keburu datang gimana? Enggak apa-apa. Itu pernikahan bersama anak domba. Anda mencari pembenaran. Itu benar itu. Bukan pembenaran, ada ayatnya. Itu ada ayatnya Pak. Ada Maksud ayat. saya tuh untuk hidup Anda. Oh, siap. Oke.
tadi kita ngomongin tentang kebangkitan. Tapi tadi ngomong. Tapi sebelum kebangkitan itu kita ada kematian dulu. Iya dong, karena tapi nggak akan ada kematian kalau nggak ada kelahiran. Berarti kelahiran dulu. Wah, ini kan ada lagi. Loh, ini yang bener yang mana ini kita ngomongnya ya? Ini pas ini secepatnya aja, secepatnya bisa komplit sampai kebangkitan itu. Oke. Dari kelahiran, kebangkitan, salah lagi. Kelahiran, kematian, kebangkitan. Sebentar lagi mau kenaikan. Coba Mas Aan gimana? Waduh, malah dilempar ke saya. Iya. Saya mau jelasin yang mana nih? Terserah, mau yang mana dulu? Oke. Mungkin ini agak nyerempet sedikit Om ya. Jangan nyerempet dong. Enggak ya. Bahaya. Kalau serempetan bahaya. Berbahaya, bisa kecelakaan. Oh iya, jangan nyampe nyerempet. Saya bingung tadi. Nyerempet apa tuh? Kalau menurut saya sih, bukan menurut saya ya, sesuai apa yang saya baca, saya dengarkan setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kita, ya kan? Melalui Dia ada turun ke dunia menyerupai manusia untuk selanjutnya mati di Kalvari untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Tuhan datang, Tuhan hadir seperti Tuhan itu seperti yang tertulis, Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, melambangkan kerendahan hatinya. Dia bisa aja Om, dia kan raja di atas segala raja. Dia mau, nah itu yang saya kadang saya yang saya pikirkan dari Tuhan Yesus saya yang hebat itu. Dia itu kan Tuhan, raja di atas segala raja. Kenapa harus milih di kandang domba, di palungan? Kalau dia benar-benar pengen mengubah dunia, kenapa dia langsung nggak jadi anak raja langsung? Anak raja Inggris, raja Perancis, ya kan? Anak raja dari Afrika atau dari Roma langsung mengajarkan konsep penebusan dosa, pertobatan. Kenapa nggak dari situ? Kadang saya berpikir di situ Om. Kenapa Tuhan harus ternyata Tuhan mau mengajarkan kerendahan hatinya. Mungkin itu sedikit dari banyaknya maksud Tuhan kenapa dia harus lahir di kandang domba. Tapi buat saya melambangkan kerendahan hati. Mungkin Tuhan Yesus mau murid-muridnya, anak-anaknya yang menyembah Dia mau memiliki kerendahan hati seperti dia. Dia yang raja, dia yang memiliki segalanya, dia yang bertahta di atas segalanya, mau merendahkan. Itu suatu. Saya mau belajar itu kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Kalau menyerempet bukan nyerempet lagi. Untuk kalau menuju kematiannya, itu sebuah lebih indah lagi. Lebih indah lagi. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib menebus dosa saya, dosa Andreas. Amin. Aduh. Udah ditebus ya. Oh puji Tuhan, sudah ditebus sama Tuhan Yesus kan. Berarti sudah yakin selamat. Oh puji Tuhan, yakin selamat. Mati yakin Mas tuh? Masuk surga. Pasti. Tapi sekarang mati gimana? Oh, yakin? Masuk surga. Tapi saya nggak mau sekarang. Ini kadang-kadang itu ya. Orang katanya bilang kalau di surga itu indah, surga itu baik, luar biasa. Wow, keren ya tuh. Disuruh dulu pada tapi gue gak mau. Padahal kata Tuhan Yesus mati itu keuntungan katanya. Makanya maksud mati gak mau, ternyata masih takut juga Om. Masih ada antara iman dan duniawi itu agak jalannya seimbang ya kan. Masalahnya cuma satu, bukan karena takut, tidak. Tugas kita di dunia ini belum selesai. Oh iya, cari alasan kan gampang ya. Tugas di dunia ini belum selesai. Namanya juga manusia. Wah, nanti kalau tugasnya udah selesai, semuanya udah beres, anak sudah jadi sukses, istri luar biasa, ya toh? Iya. Semuanya enak. Baru. Nah itu. Tapi ya nggak semata-mata juga udah yakin, yakin masuk surga, mau berbuat dosa, ya itu jangan. Ya karena kematian itu Tuhan yang menetapkan. Amin. Misteri. Ya, misterinya Tuhan Om. Betul. Itu misterinya Tuhan, betul. Nah ini soal kematian juga. Kenapa Tuhan itu kok maunya mati buat saudara ini, buat kalian ini, buat saya ini loh. Menurut saya ya. Kenapa Tuhan Yesus itu mau mati ya? Karena yang ditebus saya ini sangat berharga. Enggak ada yang bisa membayar dengan apapun. Betul. Sangat berharga. Tidak ada harganya. Tapi kamu kayaknya terlalu berharga. Ya makanya. Sampai harganya mahal. Enggak laku-laku makanya. Siap. Saya juga doakan kamu sukses. Saya juga. Tahu. Kamu
Kamu sudah belum? Belum apa nih? Belum laku. Puji Tuhan sudah ya kan. Didoakan saja. Sudah doakan ya. Jadi harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Buat siapa nih Om? Kalau buat Tuhan Yesus mah mahal banget. Mahal banget. Makanya tadi begitu luar biasa, sangat berharga. Sangat berharga. Om. Dia rela dengan darahnya yang tercurah di atas Bukit Golgota itu membuktikan kasihnya begitu besar pada kita. Begitu sayang. Jangan sampai karena pasangan yang berbeda kita menyerahkan keselamatan kita. Itu rugi banget itu. Bapak nyindir saya. Ruginya itu seumur hidup. Bapak nyindir saya, Pak. Bisa? Bapak Berasa. Saya merasa, Pak. Berasa? Enggak, Om. Berasa? Siapa ya? Siapa ya? Bertobat. Oh iya. Aduh, makanya saya bilang masih menjalani. Jangan Tuhan panggil dulu ya kan. Tobatnya belum maksimal. Bahaya kan? Bahaya Om. Bahaya. Sudah tebus begitu luar biasa, bahaya. Main-main. Nah, main-main. Jangan main-main. Jangan bermain-main dengan api kecil. Ya. Ntar kesambar. Jadi api besar. Makanya jadi kebakaran. Jadi kebakaran. Semoga semua kebakaran itu penyebabnya apa itu? Api Om. Api. Sebelum api panas dulu. Api. Api dulu. Api. Ya, saya ngalah sama yang lebih tua. Iya, sama yang lebih ganteng. Iya, betul. Oke. Bisa dilawan. Balik lagi yang tadi. Oh iya. Yang sangat berharga tadi ya. Iya. Nah, jangan saya bilang tadi, jangan sampai menyerahkan kehidupan kita yang berharga ini kepada yang cuma bilang aku sayang padamu, aku cinta padamu. Iya. Pegang saja ATM-ku. Jangan jangan. Darah Yesus saya berkuasa memang. Memang kata-kata lelaki itu manis. Pak, stop. Kita ini laki-laki, konteksnya cewek dong yang ngomong. Ya memang ya mesti ada yang gitu juga kan. Ada kata lelaki, ada yang cewek juga yang aku rela mati untukmu. Tapi ntar pembuktiannya. Jangan sampai menyerahkan apa yang sudah ditebus Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Jangan sampai menyerahkan, menggadaikan hak keselamatan. Nah, itu yang Tuhan telah berikan. Karena penyesalannya itu seumur hidup. Betul, penyesalan seumur hidup. Nyesal nanti nyesalnya pas di bukan seumur hidup, kekal. Nyesal pas di neraka. Kenapa kemarin mau ya? Nah, itu nyesal. Tapi nyesal ada yang datang duluan Om. Gimana? Ada. Ini tadi kan ada nunggu kan, nyesal datang duluan. Pas nunggu tadi pas Andreas datang. Juragan. Potong rambut dulu juragan. Besok mau ngantor masalahnya. Siap. Itu konsep hal yang luar biasa dari Tuhan kita itu. Itu. Gimana? Betul. Saya setuju tuh. Begitu besar kasih Allah seperti yang tertulis kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nggak usah nangis. Iya. Satu-satunya loh. Satu-satunya. Mati lagi di kayu salib. Masa kita mau gadaikan iman kita kepada yang mau bilang sayang? Makanya Yes honey, yes babe. Aduh. Iya beb. Padahal Tuhan Yesus dari atas sana, dari zaman Adam dan Hawa dibuat tuh bilang, aku sayang kamu anakku. Ya kan? Lebih duluan Tuhan Yesus bilang sayang daripada pacar kita. Nah, itu. Tuhan Yesus bilang, sayang sini aku peluk. Itu Tuhan Yesus duluan. Iya itu. Pada saat kita galau, Tuhan Yesus yang bilang duluan, mari anakku yang berbeban berat dan datang kepada Tuhan. Letih lesu, datang berat. Kepadaku. Tuhan sudah bilang kalau kamu galau datang ke aku. Benar itu. Oke. Terlalu sayang. Tuhan itu terlalu sayang sama Denny. Betul. Denny juga sangat sayang sama Tuhan. Betul, sangat betul. Makanya dia gak memikirkan orang lain dulu. Tuhan sayang Tuhan dulu. Ini Maya itu. Jadi dia bukan karena jomblo, itu bukan karena nggak laku, tapi karena pilihan. Berarti kayak itu ya? Karena pilihannya Tuhan, pilihannya tadi ini. Kayak Pancasila berarti ya? Kayak Pancasila. Yesus di hatiku, kamu di dadaku. Yes. Itu paling oke. Tapi ingat ya, setelah mati ada kebangkitan. Nah itu dia. Ini Om, bangkit ini. Kalau menurut saya, kebangkitan ini memberi harapan baru. Amin. Jadi dia sudah mengalahkan maut. Benar. Selama 3 hari. Ya. Kan dia kemarin dia ngomong kan, aku 3 hari akan bangkit lagi kan. Itu memberi harapan baru. Jadi jangan sampai
kita berputus asa. Jangan sampai gegara hal yang sepele, gegara hal yang kita putus aja mau bunuh diri. Jangan. Itu hal yang paling sepele, katanya itu dosa yang paling murahan itu. Betul. Nah, jangan sampai terjerumus dosa murahan. Karena kita ini berbahaya. Masalah bunuh diri mungkin ini Om, saya ada yang saya tanya ya kan. Ini menurut Om, menurut versi Om ya kan. Bunuh diri. Yudas kan Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak kepada orang Yahudi ya kan. Waktu dia ingin bertobat ya kan. Bukan dia bertobat dia tuh. Tapi dia malah bukan menyesali tapi dengan cara yang salah, dengan cara gantung diri. Tapi kalau dilihat Om, waktu Yudas ingin mengembalikan 30 keping peraknya, dia kembalikan tuh Om. Ya kan ke para imam-imam ya kan. Nah, tapi imam-imam menolak Om. Itu urusan kamu katanya. Mungkin kalau saya pernah dengar begini atau baca tulisan begini, misalnya katanya si Yudas ini responnya nggak salah waktu itu, respon yang dia terima dari para imam-imam Yahudi itu nggak salah, dia diampun, mungkin dia nggak milih bunuh diri Om. Mungkin nggak itu kesalahan dari imam-imam Om, menolak dia. Mungkin kalau kita tarik ke sini banyak para hamba-hamba Tuhan yang menjudge kamu orang berdosa, kamu orang yang tidak diterima Tuhan Yesus, kamu pergi gitu. Akhirnya mereka dalam hati mereka, aduh aku nggak diterima Tuhan nih, aduh aku ya sudah deh hidup kembali di jalan aku yang lama. Mungkin ada nggak yang kayak gitu Om di zaman sekarang ini? Kalau menurut Om gimana? Kalau menurut saya sebenarnya kan Yudas itu dia kan udah pertama menjual nih. Betul. Jadi dia habis itu dia menyesal kan mau kembalikan tuh. Tapi tindakan Yudas yang salah. Tapi kan ditolak sama para imam. Sebenarnya kita memang ditolak kan, tapi harusnya tindakan Yudas itu bertobat. Bukan bunuh diri. Misalnya si Yudas itu nih, Yudas diterima sama para imam. Oh ini ambil bertobat. aja. Ini misalnya ya kan kita nggak tahu kan. Ya, mungkin gara-gara penolakan dari para imam itu yang membuat Yudas sakit hati terus mau bunuh diri. Itu urusan kamu yang berdosa sama dia. Akhirnya aduh aku berdosa, ngapain aku bertobat, berdosa juga. Nah mungkin gak Om hal seperti itu ada di zaman sekarang maksud. Di zaman sekarang ada, salah satu juga banyak ya toh. Tapi kalau kita melihat dari pelajaran Yudas, itu bukti bahwa Yudas itu tidak kenal Yesus. Betul, gitu. Walaupun dia 3,5 tahun kumpul bareng, tapi ingat Alkitab mencatat Yudas senantiasa manggil Yesus Rabi. Beda dengan yang lain. Jadi dia masih menganggap Yesus itu gurunya, bukan Tuhan. Nah itu satu. Yang kedua, dia dipakai Tuhan memang untuk menjadi satu cara untuk penyaliban. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan berkali-kali, sudah mengajar berkali-kali, bahkan sudah menegur Yudas berkali-kali. Cuma dia ndak blek. You know ndak blek? Babal omai. Babal jarang banjir. Jadi dalam hal ini dia melihat karena dibujuk para imam-imam, nanti tidak akan disalib, tidak akan begini, tidak akan begitu. Enak. Hasilnya Yudas mau jual. Kenapa? Karena ketidakpahaman, tidak mengertinya dia tentang siapa Yesus. 3,5 tahun. Nah kalau saat itu dia ditegur, dia bertobat, selesai. Dia nggak bakal bunuh diri tuh Om ya. Dia nggak bakal bunuh diri. Selesai sebetulnya. Jadi kenapa kok imam-imam menolak itu kan memang Yudas menyesal. Itu bukan menyesal karena dia ditolak, enggak. Yudas mengembalikan uang karena dia melihat ternyata apa yang diomongkan dengan para imam beda. Gitu loh. Para imam nggak apa-apa, cuma ditangkap toh, tapi ternyata dianiaya, disiksa dan sebagainya. Nah itu akhirnya Yudas kecewa. Tetapi dalam kekecewaan dia tidak bertobat. Itu salahnya Yudas Om ya. Ini banyak orang-orang di dunia zaman sekarang banyak. Sudah tahu dosa ditegur nggak bertobat, sakit hati malah. Nah itu Om, responnya salah. Harusnya pada saat ditegur itu ngambil sikap Om ya. Aku ditegur kenapa ya? Kenapa? Nggak malah sakit hati. Jangan sakit hati. Iya.
ditegur tuh saya tuh. Padahal kan namanya orang ditegur kan. Oh iya, saya kan ditegur, berarti ada apa dengan saya? Apa ya? Betul. Harusnya bertobat. Nah, betul. Nah, itu yang penting. Udah bertobat belum? saya baru tadi Om 2021 awal. Oh, gitu ya. Sampai saya bikin hashtag biar saya selalu ingat kalau saya tuh 2021 jadi terang. Amin. Di mana saya diam, di mana saya tinggal, di mana saya berbicara, di mana saya bekerja. Harus ada pribadi Yesus di situ. Amin. Itu sih maunya saya Om. Cuma dengan saya sering berdoa juga ya kan, Tuhan mampukan saya. Ya harus dijalankan. Jangan cuma teori tok. Maunya seperti itu Om. Mau. Kan baru 5 bulan nih 2021. Masih ada 7 bulan ke depan. Masih ada 7 bulan. 7 bulan. Semoga tetap jadi terang. Oh, mantap. Jadi udah melayani ya. Pelayanan yang luar biasa gitu ya. Kan. Mantap. Melayani. Nah, terus nanti ngomong-ngomong tentang kebangkitan ini malah dipotong soal bunuh diri. Enggak apa-apa. Bunuh diri, pacar. Tadi akhirnya gara-gara bunuh diri menyesal karena pacar saya jadi ingat Yudas tadi. Enggak apa-apa. Itu kan sebagian dari apa namanya? Bagian dari iman. Sebagian dari iman. Oh, bukan. Sebagian dari ingatkan kita. Iya, supaya kita itu apa namanya? Jangan sampai berbuat begitu. Harus bertobat. Ditegur gimana pun harus bertobat. Betul. Kita itu belajar dari yang namanya siapa yang menyangkal Tuhan Yesus? Petrus. Ya. Dia menyangkal dan bertobat. Betul. Nah, bisa menyelamatkan banyak jiwa. Harusnya begitu Yudas tadi itu. Tapi saya kalau bayangkan ya waktu itu si Petrus, kamu kan bersama dia selama 3 tahun. Bukan gitu. Untung waktu tuh harus nggak ngomong cie bohong. Untung Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Waktu Tuhan Yesus disiksa terus waktu Tuhan Yesus disiksa nih ya. Kita bayangkan waktu Tuhan Yesus disiksa. Waktu kan dengar tuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengar tuh pasti Tuhan ampuni ya. Aku bukan berarti aku tidak mengenal dia. Waktu Tuhan Yesus disiksa kan lihat gini. Cie bohong. Cie bohong kan. Langsung Tuhan Yesus ngomongin neraka gitu. Untung Tuhan Yesus itu baik ya. Kalau enggak neraka. Untung dia bertobat. Bertobat. Itu dalam gitu ya. Dalam penyiksaan yang luar biasa pun Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni kita. Ya. Coba bayangkan dari muridnya Petrus yang menyangkal 3 kali, kalau dia bisa berbuat baik Tuhan sebagai 100% ya. Dia bisa ngomong langsung kamu masuk neraka gitu, bisa aja. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan ya, sehingga dia rela mati untuk kita semuanya, sehingga kita yang berdosa ini diselamatkan. Tapi ada tetap bukti nyata Tuhan Yesus benar-benar sayang, sayangnya tulus. Kalau saya itu ya, kalau itu saya ya kan, ini kalau kita analogikan sebuah hubungan, pacarnya Andreas ya. Bukan, nggak kenal. Tapi pas itu saya dengar, aduh sakitnya tuh di sini, aduh hancur. Ini hati kena, aduh. Tapi itu Tuhan Yesus. Lalu pelayanan nangis lah. Nangis bukan karena bukan karena hadirat Tuhan. Dengar tadi. Coba itu Tuhan Yesus kan Om. Pamit pindah gereja. Di bawah ya. Di bawah. Siapa namanya di bawah? Di bawah sini. Ini ada di sini. Ntar muncul nih di bawah. Iya kan Om. Coba itu Tuhan Yesus gak bener-bener tulus sayang, ya kan? Dia pasti udah sakit hati. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang sakit hati. Dia orang yang mudah tulus. Mudah kepahitan. Betul. Jangan mudah kepahitan. Itu sangat merusak Om. Betul. Wah, luar biasa. Nah, itulah ya Yesus kita yang luar biasa. Dia Allah yang rela rendahkan dirinya, tinggalkan kemuliaannya, jadi manusia. Betul. Supaya apa toh? Yuyu diselamatkan. Amin. Saya juga diselamatkan. Kita semua diselamatkan. Itu sebabnya dia lahir di kandang domba. Bukti kerendahan hatinya, bukti kasihnya begitu besar, kerelaan dia berkorban. Supaya kita belajar juga rela berkorban enggak sama. Oh betul. Untuk Tuhan ya. Kita juga harus belajar rela mengasihi enggak. Iya betul. Nah itu sampai akhirnya dalam perjalanannya dia harus rela mati. Supaya kita selamat. Diselamatkan. Amin. Diselamatkan. Itu yang luar biasa. Keren sekali. Nah, kalau dia enggak bangkit, maka
kekristenan sia. Percuma iman kita. Makanya dia harus bangkit. Benar, betul. Buat apa kita ibadah? Buat apa kita menyembah? Buat apa kita berdoa kalau dia tidak bangkit? Sami mawon. Itu ya. Kenapa dia harus bangkit? Karena itulah inti iman dari kita, kekristenan. Betul. Luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus pernah bilang, anak manusia akan diadili, disiksa, akan menebus dosa umat manusia dan bangkit di hari yang ketiga. Buat saya perkataan Tuhan Yesus yang itu tuh dan pada akhirnya bangkit itu membuktikan bahwa perkataan dia 3,5 tahun itu tidak ada yang tidak tergenapi. Semua tergenapi. Semua tergenapi apa yang dia sampaikan 3,5 tahun ke muridnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yang mendengarkan. Tergenapi pada saat Tuhan Yesus bangkit. Membuktikan Tuhan Yesus tidak pernah bohong atas janjinya, atas perkataan yang dia sampaikan. Dan bukti bahwa dia Allah. Betul. Dia sudah mengalahkan maut. Lu kenapa 3 hari? Paham Om. Kenapa harus 3 hari? Adat istiadatnya orang Yahudi kan? Adat istiadat Yahudi. Selama 3 hari itu mereka masih percaya, rohnya masih berusaha untuk masuk ke tubuh. Makanya kalau 3 hari dia bangkit, ya itu membuktikan bahwa dia belum mati. Gitu loh. Dan dia sudah mengalahkan maut. Beda Lazarus. Oh iya betul. Ya toh? Lazarus 4 hari. Dan Tuhan sengaja sepertinya dibiarkan sampai mati 4 hari, sampai busuk. Artinya apa? Orang-orang Yahudi tahu betul bahwa Lazarus mati. Dan itu dengan kebangkitannya membuktikan bahwa dia Allah. Betul. Yesus itu Allah yang sanggup membangkitkan, sanggup menjadikan yang mati menjadi hidup. Amin. Apa yang mati dalam hidupmu hidup. Amin. Mati jodohmu dan hidup. Amin. Haleluya. Kalau saya ngimaninya jodoh saya belum mati Om. Maksudnya bukan ya, dalam maksud lahiriah ya. Jodoh itu jangan cari yang udah mati. Kalau cari jodoh jangan yang sudah mati. Jangan. Maksudnya itu kan ini kan apalagi mau cari yang excited. Konsep rohaninya maksud saya. Tapi saya punya iman ya kan. Tuhan sudah bangkit, sudah mati di Kalvari untuk menebus dosa manusia, membuktikan perkataannya benar, menjamin kita, merawat kita, selalu menyertai kita. Makanya kalau saya doa ya, doa. Tuhan, segala apa yang ada segala yang ada di hidup Aan, apapun yang Engkau beri, apapun yang Engkau kasih Tuhan, itu milikmu. Mampukan Aan menjaganya. Nah, kadang kan seperti itu. Nanti takut Tuhan ambil. Sebenarnya nama manusia Om ya, terkadang masih takut tuh. Tuhan ngambil apa yang Tuhan sudah kasih. Tapi bilang, apa yang aku dapat, apa yang ini itu punyamu. Beri kekuatan aku untuk menjaganya. Betul. Nah, tapi yang jadi haknya Tuhan dikasihkan enggak? Nah, itu. Jangan gitu Om. Udah. Belum saya transfer. Saya itu ingat tuh Om ya. Saya selalu ingat itu Om. Terkadang ya kan. Kita merasa nanti aja dirapel. Sebenarnya Aan tahu itu salah Om. Begitu banyak bingung. Sebenarnya itu Aan tahu tuh, sadar tuh. Aan itu salah. Itu Aan sadar. Itu salah Aan. Menahan itu kan itu salah itu. Berdosa. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni Tuhan. Luar biasa. Jadi dalam hal ini ya itulah ya arti kekristenan ya. Arti kekristenan itu hanya di kebangkitannya itu. Amin. Ya dia sudah mengalahkan maut sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Yes. Diperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Mati pasti masuk surga. Ada kepastian. Ya, mati pasti masuk surga. Kubur. Roh saya Om. Saya belum selesai ngomong. Rohnya Aan yang masuk surga. Jadi mati masuk, jasadnya masuk kubur. Saya nggak terpancing. Sudah sering dikotbahke ya. Masih sering dikotbahke, masih sering lupa bukti, nggak fokus dengan firman. Nah, jangan. Ini pengakuan ya. Sebenarnya saya tuh fokus Om. Fokus terkadang itu kan. Fokus pada singer. Benih yang ditabur di mana. Oke, luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus
dahsyat buat saya. Amin. Yes. Kasih tepuk tangan buat Yusuf. Luar biasa. Praise the Lord. Ya. Luar biasa. Kita hidup itu karena Dia bangkit. Amin. Ya. Amin, betul. Jadi kalau kita ada sekarang ini karena Dia. Iya, betul. Ya, Dia yang sudah bangkit. Nah, itulah. Jadi jangan sia-siakan kebangkitan itu. Amin. Amin. Dia sudah menderita, Dia rela korbankan, Dia mengasihi kita. Jangan sampai ingat-ingat ya. Ting, ya, ingat. Jangan sampai kita sia-siakan. Amin. Jadi terus jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa, yang terus mengasihi Tuhan. Jangan sampai nanti di dalam Matius 7 itu katakan apa? Orang-orang yang berteriak-teriak Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah menyembuhkan, aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Nah, aku nih loh sudah lakukan semuanya, tapi Tuhan berkata, sorry, aku tidak mengenal engkau. Nah, jangan sampai kita yang melayani, kita yang sudah melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan di saatnya nanti berkata, aku tidak mengenal engkau. Kata mengenal ini udah bahasa aslinya apa? Ginosko. You know ginosko? Apa? Menikmati itu. Jangan sampai Tuhan berkata, aku nggak bisa menikmati engkau. Artinya apa? Pelayanan kita nggak bisa dinikmati, kesaksian hidup kita nggak bisa dinikmati, loh, korban-korban kita nggak bisa dinikmati. Nah ini jangan sampai. Itu sebabnya ya. Dia bangkit. Ayo kita sikat habis. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Supaya hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak muda yang luar biasa, kalian pasti diberkati Tuhan. Kalian pasti akan alami segala yang dahsyat dari Tuhan. Amin. 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 Luar biasa ya, sukses buat kalian. Saya terus berdoa buat Andreas Mongo, buat Denny Andrianson. Kalian akan alami hal-hal yang indah. Amin. Amin. Masa depanmu pasti dahsyat. Amin. Nah, itu saya yakin, Om. Jadi pemuda bukan hanya harapan bangsa, tetapi jadi pemuda yang bisa dinikmati Tuhan. Amin. Tuhan bisa ginosko. Amin. Luar biasa pelayanan kita diberkati Tuhan. Amin. Oke, luar biasa. Ya itulah ya, sampai ketemu dan luar biasa ya. Kopi Pahit, kumpulan orang penuh inspirasi. Paling hit. God bless you. Amin. Amin. God bless you. Haleluya.